Hai, Chandra Spordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana cara mengatasi pikiran yang berantakan dan rasa cemas. Ya, jadi beberapa waktu lalu saya sempat ngebuat semacam question box di Instagram @selfdevpodcast. Di situ saya bilang bahwa saya mau ngebahas lebih banyak tentang mental health dan teman-teman boleh silakan memberikan pertanyaan, saya akan bahas di podcast. Nah, ini ada 2 pertanyaan yang masuk dari satu orang ya, dari @daping.d.explorer. Dia nanya kayak gini. Yang pertama, "Kak, gimana cara ngatasin pikiran yang berantakan? Sulit rasanya fokus ke satu hal." Terus yang kedua, "Aku juga sering cemas tentang masa depanku karena aku udah semester 7." Ya. Jadi kalau saya tangkap di sini, dia udah semester 7 dan biasanya di semester 7 itu dia udah mau lulus dan ada rasa cemas kayak kira-kira abis kuliah aku mau ngapain ya? Aku bisa dapat kerjaan nggak ya? Aku bisa sukses nggak ya? Dan berbagai macam hal lainnya gitu. Karena kalau ketika kuliah kan mungkin udah ada patokannya. Aku harus ini, aku harus itu, stepnya seperti apa untuk akhirnya bisa mencapai tujuan kita. Ya. Tapi kalau udah masuk kerja kan kayak udah nggak ada kayak patokan gitu kan. Kita harus bisa survive sendiri, berjuang sendiri, dan itu adalah kehidupan eh, yang senyatanya gitu, realitanya seperti itu. Nah, kalau saya melihat di sini, ya salah satu munculnya rasa cemas yang di teman kita ini, salah satunya adalah karena pikirannya yang berantakan. Bisa jadi pikirannya kesana kesini, terus mungkin berasumsi negatif terhadap masa depannya yang membuat dia sendiri semakin cemas. Kayak misalnya dia mikir, wah nanti kalau aku gagal gimana, kalau aku nggak dapet kerjaan gimana, kalau aku ngecewain orang tuaku gimana, dan sebagainya. Nah itu mungkin akhirnya membuat dia sendiri yang menjadi merasa cemas. Ya, nah untuk mengatasi hal seperti itu, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama adalah kita harus mungkin bisa menata pikiran kita dulu ya. Jadi pikiran yang berantakan, pikiran yang melompat-lompat segala macam, kamu bisa rapikan dulu. Caranya gimana? Caranya adalah dengan melakukan eksternalisasi, ya, mengeluarkan berbagai macam hal yang kamu cemaskan, berbagai macam hal yang bikin kamu takut kayak gitu dalam pikiranmu ke tulisan, ya. Kamu tulis gitu unek-unek dalam dirimu, ya. Mungkin beberapa orang juga lebih memilih untuk bisa ngobrol sama teman orang terdekatnya kayak gitu. Tapi kan kadang-kadang kita nggak bisa mengendalikan orang lain ya. Orang lain kan kadang pasti punya kesibukan sendirilah, punya hal inilah itulah. Jadi ada satu hal yang bisa kita lakukan tanpa perlu menunggu orang lain, yaitu adalah kita coba journaling, kita coba tuliskan ya berbagai macam pikiran kita. Nah, ketika menuliskan, coba tuliskan semua hal yang kamu cemaskan. Masa depan gimana, nanti kalau aku kerja jadi apa, kayak gitu. Ya, kamu udah tuliskan semua seperti itu. Nah, setelah kamu menuliskan, pelan-pelan kamu coba mendalami dirimu sendiri, ya, mendalami dirimu, dan coba berikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kamu itu jauh lebih berdaya, kayak gitu. Ya, seringkali kita merasa cemas itu kan karena kita merasa adanya ketidakpastian di masa depan gitu. Terus bisa jadi juga karena kita belum terlalu jelas apa sih yang kita mau apa. Dan kalau kita nggak tahu apa tujuan kita setelah kita lulus, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi saran saya, kamu bisa tuliskan dulu semua hal yang bikin kamu cemas segala macam. Lalu kamu harus tahu dulu nih apa tujuan yang ingin kamu capai setelah kamu lulus. Ya, coba tuliskan di jurnalmu, di bukumu gitu ya. Apa sih pekerjaan ideal yang kamu inginkan? Kamu mau jadi apa? Terus untuk mencapai ke sana, apa sih yang kamu butuhkan? Skill apa yang kamu perlukan? Pengetahuan apa yang kamu perlukan? Misalnya juga modal apa yang kamu perlukan? Nah, kamu tuliskan semua. Terus setelah kamu udah punya tujuan yang jelas, kamu breakdown apa yang kamu butuhkan. Selanjutnya kamu bikin deadline, kamu bikin
tenggat waktu kapan kamu mau mencapai hal-hal tadi, sehingga waktu yang kamu punya dalam hidup itu tidak dipakai untuk mencemaskan sesuatu, tetapi lebih untuk bagaimana kamu bisa melakukan hal-hal yang semakin mendekatkan dirimu sama goalmu, ya. Saya sendiri pun udah nulis jurnal mungkin dari SMA mungkin ya, lebih udah mulai nulis jurnal, mulai coret-coret lah, biasanya di kertas A4, saya bikin mind map, bikin coretan di buku saya kayak gitu, saya nulis untuk menuangkan pemikiran saya. Dan hasilnya ketika kita udah menuangkan itu, kita bisa lebih berpikir lebih jernih, ya. Pikiran udah nggak terlalu berantakan gitu. Tapi meskipun dalam fase kehidupan pasti ada kalanya berantakan lagi, ya udah tulisin lagi lebih detail, breakdown lagi apa sih prioritasnya, apa sih yang kamu mau kamu tuliskan di sana kayak gitu, ya. Terus tadi ya, kamu bisa nuliskan jurnal, terus kamu coba mendalami ke dalam dirimu, dan selanjutnya daripada menggunakan waktu yang kamu punya untuk mencemaskan sesuatu, lebih baik gunakan waktu itu untuk mengejar tujuanmu, ya. Maka dari itu, salah satu cara untuk mengurangi rasa cemas adalah juga kita mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas apa yang ingin kita capai, ya. Terus kamu breakdown apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai tujuan tadi, ya. Dan isi hari-harimu untuk mengerjakan hal-hal yang semakin bisa mendekatkan kamu mencapai tujuanmu, ya. Misalnya contoh, kamu udah semester 7, kamu cemas terhadap masa depan. Daripada kamu gunakan waktumu cemas untuk masa depan, lebih baik kamu gunakan untuk menanyakan dalam diri, apa yang paling aku pengen? Oh, aku pengen berkarir di bidang marketing misalnya, di bidang marketing. Terus apa yang harus aku lakukan untuk bisa setelah lulus bekerja di bidang marketing? Terus misalnya kamu ngelihat dari lowongan kerjaan marketing itu apa aja sih yang harus dimiliki, pengalaman apa yang harus dimiliki. Nah, kamu mumpung semester 7, kamu bisa lakukan hal-hal tersebut. Misalnya kamu punya pengalaman untuk handle iklan misalnya, atau kamu menjadi seorang marketing communication, jadi support di event misalnya, dan lain-lain, sehingga kamu punya waktu ya untuk kamu bisa terus bertumbuh, ya, memantaskan diri ya untuk mencapai tujuanmu. Nah, so far itu yang saya rasakan cukup efektif. Daripada kita mencemaskan sesuatu, lebih baik kita set goal yang jelas dalam hidup kita dan menggunakan waktu kita untuk berprogres menuju tujuan kita. Oke? Semoga bisa menjawab dan bisa menginspirasi. Dan buat kamu yang mungkin mau dengar konten-konten lainnya seputar mental health, seputar menjaga kesehatan mental, gimana kita bisa tetap terus happy dan tetap terus tetap sehat lah secara mental, kamu bisa dengerin berbagai macam episodenya ya. Kami sudah menyatukan menjadi satu playlist. Kamu bisa cek ya di deskripsi di bawah sini ya. Nanti akan ada satu link khusus untuk kamu bisa mengakses berbagai episode tentang cara menjaga kesehatan mental. Oke? Thank you semuanya. Dan kalau kamu ngerasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa juga kamu bisa share ke orang-orang terdekatmu agar makin banyak orang yang bisa dapat manfaat. Dan kamu bisa juga mention @selfdevpodcast di IG story, share episode ini, nanti kami akan repost. Oke? Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.